IKN sebagai ibu kota politik saya kira bagus. Artinya kelembagaan baik itu eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif, semuanya akan berada di IKN, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan nanti mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Pak Jokowi ada ditawarin pimpinan serius, seperti apa pertanyaannya? Ya ini sangat bagus, ada pengurus baru, memberikan semangat baru, memberikan harapan baru juga. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Pas Jumat kemarin itu, ada cukup banyak pernyataan keluar dari mantan presiden kita Jokowi. Ya semula ya sampai Sabtu itu Om Begawan nyimak beberapa pernyataannya. Itu terkesan kayak serius semua. Wow. Begitu malam minggu satu persatu tak temukan beberapa kejanggalan atau sesuatu yang tidak semestinya. Ini kaitannya sama politik loh ya, dan tentu hubungannya sama Jokowi. Loh, makin tak pikir ini, lah kok makin terang benderang nih settingan situasinya. Kok semakin ketok. Lalu Begawan kan selalu begitu, jadi melihat itu secara utuh. Nek politik ya gitu, karepe rono nek sing dituju sana gitu, itu biasa tuh. Bagi yang suka mikir abot-abot atau menganalisa sesuatu nganggo teori, ya gak weruh apa yang Om Begawan temukan ini. Ini analisa Om Begawan aja loh, temuan-temuan anggapan Om Begawan atau opini Om Begawan, pendapat Om Begawan lah. Para pengamat politik beneran atau politisi kita sampai pejabat barang ini seorang dong gak nyangka dengan yang Om Begawan bisa bongkar ini. Lah bongko nek episode ini tayang gak ngerti apakah bikin mantan presiden mencak-mencak. Ya ngono dadak nesu. Kan bermain perannya gagal itu kelihatannya. Mergo apa yang coba didramakan itu ketahuan. Ini kalau saya melihat dari semua pernyataannya. Nah, ini memang kok saya mrene Pak Jokowi wis rasah dadi politisi wae lah kalau menurut saya. Wis leren. Kurang apa jadi wali kota wis, gubernur wis, presiden wis, kok iki arep ngopo meneh lho. Atau malah jadi stand up aja lah kemudian. Kayak Bung Panji Pragiwaksono itu malah menghibur rakyat. Atau Bang David Nurbianto, atau Mamat, Ari Kriting, dan masih banyak lagi. Kan selama ini yang kedoknya terbongkar, sukanya sen kanan belok kiri atau bilang belum tapi maksudnya sudah. Ya siapa lagi yang disebut? Ya ini Pak Jokowi, dan ini tidak bisa disalahkan masyarakat bilang begitu. Faktanya selalu mendapatkan peristiwa itu. Dilalah kemarin tuh saya Jumatan 2 hari yang lalu kayak jadi tradisi baru itu. Para jurnalis di sana, di Solo sana itu ngumpul, nanya beragam isu pada Pak Jokowi ini. Nah kebetulan hampir semua yang dikemukakan jurnalis itu ditanggapi. Pertanyaan jurnalis itu ditanggapi. Mulai pidatonya Pak Prabowo di PBB, lalu respon balik isu dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Ada tentang IKN ibu kota politik. Oh iya, Pak Jokowi juga menjelaskan perkara Dewan Penasehat Bloomberg juga. Bloomberg New Economic. Terus apa nah ya? Ya wis ngono kuwi lah. Cek aja di channel-channel tukang syuting itu, sing kebiasaannya nongkrong di Solo sana di dekat rumahnya Jokowi. Dari durasi rekaman yang rodok dawa, ngomong tuh banyak topik tadi, jelas menyenangkan buat para jurnalis. Sebab dari durasi sing dawa, pasti dipotong pendek-pendek. Mayan bisa beberapa kali tayang. Nah, pas sebelum Jumatan itu, Presiden kita sempat nemu itu anak buahnya juga, Bung Hasan Nasbi.
dudu ameh pradul ini. Namun kayaknya mau laporan. Meski kehilangan jabatan dari PCO, pindah jalur diangkat komisaris Pertamina, ya mantap memang wong-wongan Pak Jokowi ini. Sekti-sekti itu. Dicopot dari sana, kasih di sini. Nah sekarang pengen mulai tak buka itu. Apa kejanggalan atau kelucuan-kelucuan tentang pernyataan-pernyataannya. 3 kelucuan yang sempat tertangkap di antara berbagai statement atau pernyataan yang kemarin tuh. Kita simak video pertama dulu ya. IKN sebagai ibu kota politik saya kira bagus. Artinya kelembagaan baik itu eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif, semuanya akan berada di IKN, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan nanti. Nah gimana nih, sudah pada mendengar toh tentang respon Jokowi soal penegasan ibu kota IKN yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo sebagai ibu kota politik. Ada yang menemukan keanehan nggak itu? Nek gak ketemu tak kandani. Disimak dhewe wae. Rasa dilaporke ke Pak Jokowi. Ngrungokne jawaban kok iki. Dadi kelingan sangat mendengarkan penjelasan tentang makna logo gajah PSI. Terus juga tentang PSI sebagai partai super TBK. Apa itu makna substansi IKN sebagai ibu kota politik? Nggak ada. Alias zong. Coba putar sekali lagi rekaman tadi. Pak Jokowi dengan sangat pede, suaranya mantep. Seolah-olah pengen menunjukkan dirinya itu seorang politisi kelas atas. Menerangkan bahwa kelembagaan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan berada di IKN. Tak baleni ya. Kelembagaan baik itu eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif, semuanya akan berada di IKN, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan nanti. Pak Jokowi memaknai ibu kota politik dengan berpindahnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif ke IKN tahun 2028. Piye nek ngono iki? Bayangke kurang lucu piye nek denger jawabane ngono iki. Bagi yang belum nangkap kelucuan nih, sekarang tak tanya. Dengan memakai terminologi yang mana? Yakni barengnya trias politik tadi. Dalam satu zona atau lokasi. Apakah Jakarta sekarang ini tidak bisa disebut dengan ibu kota politik? Kan sekarang eksekutif, legislatif, dan yudikatif semua di Jakarta. Terus beda Jakarta yang sekarang, kenapa nggak disebut ibu kota politik? Sedangkan IKN yang akan ditempati mesti disebut sebagai ibu kota politik. Kan lucu. Apa ini istilah baru? Justru mendengar perkataan dia tadi ngebuka bilang Jokowi sakjane ya padha ora ngertine. IKN ibu kota politik itu yang gimana kan ora jelas itu. Yang nyebut ibu kota politik memang Pak Prabowo. Kan banyak elit politik sing durung dong. Maksudnya ibu kota politik kuwi apa? Nah, Jokowi tadi pas ditanya kan mesti ngasih jawaban. Malu dong nek jawab. Ya tanya Pak Prabowo pasti malu dia. Kok nanya saya? Lho kebanting loh posisi politiknya. Aku yakin loh. Saurane mau kuwi sekedar odo-odo. Atau jawabannya itu hanya sekedar buat gara-gara itu. Rekaan alias terjemahan otak-atik gathuke dia sendiri. Di banyak negara yang namanya ibu kota pemerintahan, itu biasanya trias politiknya ya berada di satu kota. Itu hal yang biasa. Nek mana sesungguhnya, apa itu ibu kota politik? Ya paham, ya yang paham, ya yang kasih istilah, atau Pak Prabowo sendiri. Sebab yang melontarkan istilah itu memang Pak Prabowo. Dalam dugaan begawan loh. Pengenaan istilah itu beneran dalam arti lugas. Lo mau bagaimanapun, IKN kan membawa sejarah politik. Ngototnya Jokowi merealisasikan IKN. Mesti banyak partai ngasih masukan agar merealisasikan bertahap. Ini orang ditanggapi.
termasuk janji-janji bangun IKN melalui investor luar negeri. 100% dibangun oleh investor. Tetapi tetap pakai APBN. Jebel cuma dagangan tok itu IKN itu. Ya nyatanya sekarang tanpa APBN, IKN tidak akan pernah rampung. Di sini nek nurutku Jokowi hanya sok tahu saja. Biar buat nutupi rasa malunya. Dia tidak ingin ada penilaian. Mosok bekas presiden ditakoni ngono ae, gak iso jawab. Sekarang kelucuan kedua. Tadi kelucuan pertama ya. Ibu kota politik. Nek rasalah krungu. Kalau nggak salah dengar, ada salah satu jurnalis perempuan itu yang nanya ke Jokowi mengenai dilantiknya para petinggi di PSI. Sempat ditawari apa gitu itu. Lah rodok ora jelas itu. Lah kok jawabannya piye, Jal? Pak Jokowi ada ditawari untuk jadi penasihat, seperti apa tanggapannya? Ya ini sangat bagus, ada pengurus baru, memberikan semangat baru, memberikan harapan baru juga. Ini tidak ada nilai filosofisnya sama sekali, recehan kan. Cara menilai jawaban itu recehan gimana? Gini, jawaban itu misal buat sambungan berita pelantikan pengurus KNPI, pengurus Karang Taruna misalnya loh, atau pengurus pengajian atau komunitas silat, tetap nyambung nggak? Ada bedanya nggak? Nggak ada toh. Bahkan disambungke dengan pelantikan pengurus catur tingkat desa ya tetap nyambung. Berarti jawaban yang dikatakan Pak Jokowi itu tidak spesifik. Ya kuwi kabeh jawabane ngono ya suwun. Idealnya loh. Andai beneran bungsunya jadi ketua PSI, ketua umum PSI, ya ada sesuatu yang diselipkan. Contohnya dengan bergabungnya Pak Ahmad Ali termasuk perubahan logo partai, maka PSI beneran menjelma jadi partai seperti BK secara nyata. Nah, ini jawabannya ngono. Jadi ya ada isinya. Mau dia pakai buat merespon pelantikan pengurus apapun atau pengurus apapun, Anda bisa, nggak akan nyambung. Jadi khusus menjawab apa yang dipertanyakan oleh jurnalis. Orang jawabannya datar, bisa dipakai jawaban oleh semua kepengurusan. Ini khusus tentang PSI yang ditanyakan, tentang bergabungnya Ahmad Ali. Pelantikan pengurus kok disebut hal yang bagus. Kowe wong mudeng organisasi tidak. Di mana-mana yang disebut dengan organisasi, baik organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, ada kepengurusan yang rutin berganti. Maksud itu hal bagus. Enggak ora trep loh. Ibarat kita dimintai komentar sebuah warung sate yang spesial, maksud nyuarane ngene. Makan itu mengenyangkan dan sangat dibutuhkan tubuh. Apa ora Joko sembung Bapak Payonet, ora nyambung. Ngene kok ya disupport loh. Ya. Atau yang ngebela kemen kayak gini. Memahami organisasi sih mau ngono, ya berarti tingkat pengetahuan atas manajemen organisasi patut kita pertanyakan. Wah, tapi ini akal-akalannya ya kita sangat mengakui, bahkan 20 tahun pendukungnya sampai kelimpungan karena dikhianati. Yang paling sakit ya PDIP dan Mbak Mega. Nek wangsulane normatif atau standar begitu, kan banyak orang yang mudeng politik bisa ngasih omongan sama. Terus perkara momentumnya itu keanehannya juga, itu keanehan juga. Momentum yang dipertanyakan, yang ditanyakan. Jadi wawancara sama Jokowi kan dilakukan usai Jumatan. Sedang pelantikan di PPPSI terlaksana sore harinya. Mungkin jam 4 sore lah. Selain itu PSI belum merilis siapa nama-nama petinggi yang masuk di kepengurusan sampai 2030. Loh kok Pak Jokowi komentar duluan? Emang siapa yang jadi pengurus inti? Nek kenyataannya di belakang layar pasti Pak Jokowi itu ngerti siapa yang ada di DPP, dia ngerti dulu. Hanya secara etis, ngomong begini kan ya waku. Wong pelantikannya urung. Kok dia sudah tahu. Lagi-lagi bicara etika, terus gak nyambung. Sama apa yang selalu disampaikan oleh Jokowi. Nah ini boy wong Jawa sing piye. Makin kesini makin nabrak-nabrak sesuatu yang mestinya dijaga. Ya tentang etika, unggah-ungguh, adab dan sebagainya, norma.
Di jajaran pengurus sendiri, maksudnya personil utama di Partai Gajah itu loh, ada kontradiksi. Kan sepanjang yang kita ngerti, PSI mengklaim partainya anak muda. Ya toh? Milenial, Gen Z, sehingga panggilannya itu bro dan sis. Loh ya di pengumuman kemarin itu maksudnya nama Ahmad Ali. Ex wong penting di Nasdem. Di PSI jabatannya ketua harian. Lalu yang disebut partai anak muda itu terus gimana? Dia dikenal dengan panggilan Mat Ali, senior lah. Terus gimana dengan situasi begini? Posisinya pun sebagai ketua harian loh, bertambah banyak keanehannya di beragam partai yang ada. Di Indonesia itu hanya ada dua partai menempatkan ketua harian. Selain PSI, ada Gerindra. Nah, jika Gerindra menempatkan Bung Sukmi Dasko sebagai ketua harian, Om Begawan bisa maklumi. Kenapa? Sebab ketua umumnya akan menjabat presiden. Sehingga membutuhkan orang yang bisa mengkonsolidasikan partainya. Lah nek PSI. Kaisang itu punya kesibukan apa dia? Presiden perusahaan. Perusahaan yang mana? Selama ini kan nggak ketahuan kesibukan di sektor bisnis. Bisnisnya di mana? Umpama jadi menteri atau wakil menteri. Ya tak maklumi juga. Lah wong partai kecil, maka butuh pengendali partai secara intens. Jadi, adanya ketua harian itu fungsinya apaan? Dan itu sudah sepuh. Tidak sesuai dengan nama partainya yang katanya partai milenial, partai anak muda. Apa ini makin mempertegas? Bila kemampuan politik Kaisang itu memang belum saatnya jadi ketua umum partai. Sehingga perlu ada ketua harian. Ada pemaksaan kehendak. Disuapin melulu. Nah ini Kaisang itu ternyata dua jabatan presiden Persis Solo kalau tidak salah itu. Lali aku. Masa satu orang punya jabatan dua presiden? Si jiwa yang udah blokean. Oke lah, saya ingin lelucon yang ketiga. Yang sempat tak temukan lagi. Tadi yang pertama masalah yang saya sebutkan. Yang kedua masalah Ahmad Ali. Yang sangat kontradiksi dengan Partai Muda. Nek sing tak tayangan iki, yang tayangan saat ini, mungkin sebagian ngompolan wis ngerti. Di mana lucunya? Soalnya ngompol tadi siang ngebahas tentang itu. Namun ada yang bisa tak tambahkan. Kegagalan atau kontradiksinya di mana itu? Tadi kan dengar sendiri, Jokowi sempat bilang, nek ada yang gak setuju sama dukungan dirinya buat Prabowo Gibran 2 periode, ya ndak apa-apa, namanya demokrasi. Nah iki senjata baru nih Pak Jokowi ini. Lo memangnya ngedukung kandidat yang belum 1 tahun memimpin buat kontestasi 5 tahun lagi, itu namanya apa? Nama ijon. Memang Gibran kuwi pari. Iso diijon ke barang. Sikap ini semacam bentuk DP atau uang muka. Bukankah Pak Prabowo wis melarang buat mendukung ke dirinya di Pilpres yang masih suwe itu? Tegaskan itu. Jokowi lupa, gak dengar pernyataan Pak Prabowo. Seolah-olah kabeh rakyat itu mudeng gitu. Demokrasi itu sekedar kebebasan berpendapat dan berpolitik. Kita meh dukung siapa? Enggak salah memang. Pak, ini nembe wae lagi ameh ganep setahun loh. Lu mau mikir gawean sih. Memperjuangkan rakyat dulu. Berjuang mengubah nasib rakyatnya. Membenahi hal-hal yang enggak benar. Korupsi masih belasa-belasa. Sumber daya alam masih dirampok para pejabat. Ini yang dibenahi dulu. Yang ditinggalkan sama Pak Jokowi lah selama 10 tahun memimpin. Diwujudkan janji-janji politiknya yang semuanya zong. Apa di kepala Pak Jokowi yang tersisa seputar istana kekuasaan aja. Syahwatnya aja. Tuding sana, tuding sini, geser orang. Ya seputar itulah aja. Nek buka atau mendengar berita TV, angger babakan kesulitan rakyat. Lah apa tiba-tiba ora krungu itu. Tutup telinga, tutup mata. Lu jangan pura-pura nggak tahu kesulitan rakyat lu. Nggak tahu banyak orang keracunan dalam makan MBK. Masa nggak dengar?
Nanti nek ada apa-apa sama keluarga Jokowi, terus rakyat melu tutup telinga, gimana? Pikirannya kok mengkebak, memburu kekuasaan tok. Jeritan rakyat tidak dianggap sesuatu yang menarik. Apalagi buat dibantu. Lu wong Solo kuwi langsung amnesia nek ngerti rakyatnya belasah-belasan. Sama apa yang didukung selama dulu masih mau meraih kekuasaan. Ya semoga Pak Jokowi gak dilupakan Tuhan. Hobi ini menggampangkan sesuatu. Pakai tameng demokrasi. Nek cara berdemokrasi itu rumusnya pakai terminologi bapaknya Wapres. Yang ada bukan demokrasi, melainkan liberalisme. Apa-apa bebas dilakukan. Pokoknya nek tabrak MK dirubah, MA dirubah, KPU dirubah. Ini demokrasi cap opo ini. Akhirnya rusak, belasah-belasah sekarang. Dan ini selalu didukung oleh para penjilatnya, para pemujanya. Yang nggak pakai pikiran cerdas. Disinilah yang aneh. Masa dia berhasil menang 3 jenjang pilihan jabatan, gagal memaknai demokrasi itu bagaimana? Masa iya 2 periode jadi wali kota, sekali gubernur dan 10 tahun kepala negara. Gak ada tilas atau bekas, ada pemahaman yang baik demokrasi sesungguhnya seperti apa, atau itu memang disengaja karena wis ngerti lalu mengalihkan atau mencari jalan-jalan yang terbaik buat dia, buat mempertahankan kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. Anda semua politisi atau rakyat memiliki prinsip seperti Jokowi, wis ngalamat bubar negara itu bisa tambah cepat. Dan semoga Pak Prabowo memahami hal seperti ini. Sehingga Pak Prabowo bisa mendidik rakyatnya untuk melaksanakan, menjalankan demokrasi yang baik, demokrasi yang benar, demokrasi yang konsisten, demokrasi Pancasila. Tak jamin loh. Kian hari negara ini malah penuh ketegangan, konflik, dan semua orang tidak mau ikut aturan. Dasarnya apa? Ya namanya demokrasi, terserah masing-masing akhirnya. Sudah banyak elit partai yang mengingatkan tentang rumusan demokrasi model Jokowi ini. Ini memang dia itu jublek. Sikap ini kemudian dinilai para pendukungnya sebagai tindakan yang dilindungi aturan. Padahal sebenarnya merusak ini demokrasi. Menciderai, bahkan sangat membahayakan demokrasi Indonesia. Bagaimana MK dirusak, dirubah, MA dirubah, KPU digunakan kepentingan. Tetapi para pengikutnya, para penjilatnya, para pendukung pemujanya tetap membenarkan tindakan-tindakan ini. Kan konyol itu. Demokrasi kok jadi alat kepentingan saja buat mencapai syahwat nafsu. Om Bengawan yang tidak bisa apa-apa. Emang aku ini siapa? Hanya hati ini yang terus bergelora untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Untuk mendidik masyarakat supaya paham. Itu ya, salam Bengawan. Dadah.